pemirsa, Beritiga Tak kembali hadir menyapa Anda hari ini. Kami akan menghadirkan berita hangat terbaru yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Karlita Belva Unggo, berikut berita selengkapnya. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin tinggi jumlah penduduk, maka kondisi lingkungan semakin tidak terkendali. Lalu, bagaimana konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan dapat terwujud? Saat ini rekan saya Limarta Patresia sudah berada di lokasi untuk mengetahui bagaimana cara agar konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan dapat terwujud di Desa Karawang. Berikut berita selengkapnya. Baik, Karlita dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu desa di Kecamatan Sukabumi, yaitu Desa Karawang. Yang sudah kita ketahui, kita akan membahas poin ke-12 SDGs, yaitu konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Lalu bagaimana cara Desa Karawang memiliki inovasi atau program untuk masyarakat agar masyarakat sendiri memiliki kesadaran akan sampah yang dihasilkan. Untuk itu, saya akan mewawancarai salah satu staf di Desa Karawang. Baik, Karlita dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Karawang bersama dengan Bapak Sekdes Acap Mulyana. Baik Bapak, untuk yang pertama ini pasti sampah ini sudah banyak yang di masyarakat. Lalu bagaimana supaya desa ini sadar akan lingkungan, konsumsi dan produksi sampah di masyarakat, Pak? Ya, makasih deh ya. Begini deh ya, karena mungkin masyarakat memang setiap hari juga mengkonsumsi sampah ya. Kemudian untuk penyadaran masyarakat, sebetulnya masyarakat sudah sadar ya. Akan tetapi kesadaran itu juga harus ditunjang dengan fasilitas ya, terutama dengan armada. Sekarang kan Desa Karawang itu agak di pelosok warganya ya. Jadi kalau jalur ini bukan jalur desa kami sebetulnya ya, ini Desa Warnasari. Nah, makanya kami ada beberapa warga KRW-an yang sudah kerjasama dengan Desa Warnasari kaitan dengan pembuangan sampah. Nah, pembuangan sampahnya itu tiap hari Kamis seminggu sekali itu diambil, masyarakat ngumpulin di pinggir jalan, kemudian dari petugas yang mengambil ke lokasi itu, begitu Neng ya. Oke. Ya. Oke, untuk selanjutnya Pak, gimana nih cara desa ini mengolah limbah sampah yang tentunya banyak dihasilkan oleh masyarakat? Begini nih ya, kami dari pemerintah desa pertama tadi udah menyadarkan bahwa sampah itu perlu dibenahi supaya punya nilai plus ya, ada nilainya gitu kan, nilai ekonominya. Makanya kemarin kami ada beberapa ORW yang di situ juga ada kaitannya dengan sifatnya itu ada konsumen air bersih ya. Di situ masyarakat di RW 12 khususnya kami kerjasama dengan pengurus RW, kemudian dengan pemuda. Di situ kami dikatakan di situ ada yang namanya bank sampah. Bank sampah itu artinya mereka masyarakat mengumpulkan sampah di satu titik khusus daerah 12. Nah, di situ tercatat tiap kakak itu per hari itu buang sampah atau memberikan sampah itu berapa. Kemudian nanti di akhir bulan itu tercatat. Nah, karena ini akan menentukan, pertama dari nilai uangnya akan muncul nilai ekonominya untuk mengurangi biaya daripada pembayaran air bersih itu Neng tiap bulan. Ya, mungkin seperti itu Neng. Untuk selanjutnya Pak, kira-kira dari desa sendiri ini ada nggak program atau inovasi supaya masyarakat sadar akan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan? Terima kasih Neng ya. Mungkin dari desa itu sering menyampaikan bahwa sampah itu sangat harus gitu kan diperhatikan supaya kita ramah lingkungan. Makanya kita tadi udah nyampaikan harus ada tempat sampah atau bank sampah. Nah, ada jadi kendala Neng ya. Kendalanya begini, kalau sampah itu misalkan tiap hari dikeluarkan kemudian ditaruh di satu tempat, kadang-kadang kan itu juga ada efek lingkungan juga ya. Makanya kalau kita misalnya tadi mengarahkan menginovasi masyarakat harus seperti apa, dari sampah itu harus bisa nilai ekonomi,
maka kita pertama terkendala tadi dengan armada ya. Armada kita juga belum ada. Yang kedua juga tempat pengolahan juga harus ada dan harus memang itu ada di pinggir jalan. Nah, misalnya kalau kami juga punya gitu kan tanah kas desa tapi adanya jolok, jadi nggak bisa sampah tersebut nyampe ke lokasi, harus diangkut lagi. Nah, makanya dari sisi itu karena kita kekurangan tempat ya, nah, kami juga akan berharap masyarakat itu bisa mendorong sampah itu dijadikan ekonomi. Dalam bentuk apa? Tadi untuk memilah dan memilih sampah yang bisa dibuat kerajinan ataupun misalkan dibuat pupuk kompos. Nah, kami sudah mengarahkan ke sana sebetulnya. Cuma yang terkendala adalah dalam hal tempat tadi. Begitu ya, fasilitasnya kurang mendukung lah. Jadi tidak punya tanah yang strategis lah gitu. Mungkin segitu Neng. Oke Bapak. Jadi diharapkan ke depannya fasilitasnya diperbaiki. Iya, insyaallah. Kesadaran masyarakat sebenarnya sudah sadar. Iya, cuman memang kurangnya fasilitas aja ya Mbak. Terus berharap juga limbah-limbah ini memiliki nilai ekonomis, bisa diolah, bisa dijual kembali gitu. Oke baik Bapak, segitu mungkin pertanyaan dari kami. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sudah bersedia diwawancara. Sama-sama Neng. Terima kasih Pak. Oke. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di tempat pembuangan sampah umum Desa Karawang. Seperti yang kita ketahui bahwa Desa Karawang kekurangan fasilitas untuk tempat pembuangan sampah bagi masyarakatnya. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Sukabumi hari ini. Saya Karlita Bapak Umboh mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Berita Gata dan sampai jumpa.